Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Apa kabar semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini harus semangat ya. Ya. Sebelum itu kita berdoa sama-sama dulu deh. Ada yang mau mimpin doa? Boleh dipimpin. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai muslim ini, marilah kita sama-sama berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, sebelum dimulai, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk bimbingan konseling kelompok. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita akan perkenalan dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asaulia Nuril Najla. Di sini saya adalah fasilitator yang akan memfasilitasi kalian buat konseling kelompok pada hari ini. Oke, sebelumnya teman-teman tahu nggak kita konseling kelompok itu apa sih? Nggak tahu. Oke, belum ya. Sebelumnya, jadi teman-teman, konseling kelompok itu adalah kegiatan di mana kita bisa saling berbagi pengalaman, kita mendengarkan cerita-cerita teman kita nanti. Di sini kita juga mengasih sedikit solusi atau enggak saran buat teman kita yang punya masalah tersebut. Bisa dimengerti kan ya? Bisa. Oke, jadi sebelumnya teman-teman udah siap enggak nih buat sesi berikutnya? Siap. Oke, semangat ya. Semangat. Sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, kan tak kenal maka kata saya. Nah, sebaiknya, seharusnya, sebagaimana mestinya kita perkenalkan diri masing-masing nih. Tadi sudah kenalkan saya siapa? Oke, selanjutnya perkenalan diri dari sebelah kanan saya. Silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdullah. Halo Abdullah. Abdullah dari mana? Mana? Saya dari Ambon. Oke, dari Ambon. Hobinya apa? Boxing. Boxing. Oke, untuk perkenalan diri selanjutnya bisa disebutkan dari mana asalnya sama hobinya. Silahkan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya dari Cirebon. Hobi saya masak. Oke, berikutnya. Perkenalkan, nama saya Sulis. Dari Pandeglang, hobi saya menyanyi. Oke, oleh tulis. Halo. Boleh perkenalkan Perkenalkan, selanjutnya. nama saya Kasman dari Lombok. Oke, Kasman dari Lombok. Hobinya apa? Hobinya memancing. Hobinya memancing. Boleh. Silahkan perkenalkan Baru di- diri. Nama saya Masuk, saya dari Curug, hobi saya mancing. Oke, boleh tuh satu hobi kan sama Kasman nanti berdua ya. Cuman ya. Mancing bareng. Iya, bisa mancing bareng. Selanjutnya boleh. Perkenalkan, nama saya Sydney. Saya dari Pandeglang. Hobi saya sama memancing. Mancing juga. Oh, boleh tuh bertiga ya. Iya. Boleh sampingnya.
Siapa tahu hobinya kan juga mancing juga. Jadi bisa berempat. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari Pandeglang, hobinya memancing. Oke, terima kasih Nurlela. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya ingin memastikan nih, apakah teman-teman sudah siap mengikuti sesi ini dengan sepenuh hati dan pikiran yang terbuka? Siap. Sepenuh hati banget ya. Oke, sebelum ini saya akan tekankan, jadi di sini ada yang namanya asas kerahasiaan teman-teman. Jadi teman-teman, saya harap bisa menjaga rahasia teman-teman yang lainnya saat teman-teman lainnya bercerita masalahnya tersebut. Dan sebelum itu juga ada janji atau ikrar yang akan teman-teman ucapkan nanti. Jadi teknisnya saya akan menyebutkan nama saya, lalu teman-teman bisa menyebutkan namanya satu persatu berkeliling, lalu bisa mengikuti kembali ucapan yang saya lontarkan. Bisa dipahami? Siap. Oke, baik. Mari kita mulai dan ucapkan janji bersama-sama ya. Saya Asaulia. Saya Dea. Teman-teman, mohon maaf. Di sini satu persatu kita sebutin namanya ya. Iya. Ini Oke. dari saya dulu. Ya, dimulai dari sebelah kanan saya. Dimulai ya. Saya Asaulia. Saya Abdullah. Saya Dwi. Saya Sulis. Saya Kasman. Saya masuk. Dengan ini menyatakan bahwasannya Dengan ini menyatakan bahwasanya saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, menerima, menyimpan, menjaga, memelihara dan merahasiakan Memelihara dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima, segala data dan keterangan yang saya terima, baik dari klien saya atau siapapun juga, baik dari klien saya atau siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. diketahui oleh orang lain. Oke, jadi karena teman-teman sudah berikrar, bersumpah, jadi jangan sampai data-data atau cerita teman-teman yang diucapkan pada hari ini itu bocor kemana-mana ya. Jadi kita semua hanya di forum ini saja. Baik, mari kita mulai. Sesi hari ini silahkan kepada teman-teman yang mau mendahului nih cerita atau masalahnya. Bisa dari sebelah kiri saya deh. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang itu tentang insecure, Bu. Jadi saya insecure baik itu dari finansial maupun fisik saya itu seperti yang tadi. Oke, insecure masalah finansial maupun fisik. Bisa di-keep dulu ya. Boleh selanjutnya? Kalau saya masalahnya nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Oke, nggak bisa ngatur waktu dengan baik. Kita keep dulu ya. Boleh selanjutnya? Kalau saya banyak begadang. Kebanyakan begadang. Itu masalah kita semua mungkin ya. Ya. Sama ya, nanti kita keep dulu. Boleh selanjutnya? Kalau saya stres terhadap tugas-tugas. Iya, bisa. Boleh selanjutnya? Kalau saya nggak bisa nge-manage antara organisasi sama akademik. Oke, nanti itu topik yang bagus. Saya itu topik yang bagus buat nanti kita diangkat mungkin ke sesi berikutnya ya. Boleh selanjutnya? Saya sulit bersosialisasi kalau ada teman di luar zona nyaman saya sendiri. Oke, boleh selanjutnya masalah Kalau berikutnya. saya kurang percaya diri ketika saya presentasi di depan
di depan kelas teman-teman semua. Berarti masalahnya kepercayaan diri. Oke. Jadi teman-teman gimana nih? Saya mau minta pendapat. Menurut kalian masalah siapa nih yang paling menarik? Saya Bu, Abdullah Bu. Abdullah bu. Abdullah, Ya. masalah kepercayaan diri ya tadi. Ya. Oke. Buat Abdul bisa kita kasih kita dengarkan nih gimana kronologinya, kenapa sih kamu bisa nggak percaya diri, bisa diceritakan gimana, apa gejala awalnya mungkin. Kan dulu saya pernah Bu presentasi depan kelas, Ya. terus saya salah materi, terus ditertawakan Bu oleh satu kelas. Itu saya nggak percaya diri. Oke, jadi penyebab Abdul nggak percaya diri teman-teman karena dia pernah melakukan kesalahan, yaitu salah materi. Nah, sekarang gimana nih teman-teman pendapatnya tentang cerita Abdul? Pendapat ya. Boleh silakan dari sebelah kiri saya. Cung, Bu. Oh, kamu dulu boleh. Pendapat ya teman-teman. Tapi aku mau nanya dulu ke Abdul. Oh, boleh silakan. Sebelum presentasi Abdul nggak lihat materinya dulu. Kok bisa salah materi? Nah, saya lupa, Apa yang lupa? Berarti Abdul kurang persiapan. mungkin gitu. Saya nih, Boleh. mau nanya juga ke Abdul. Abdul ini nggak percaya dirinya itu ketika presentasi aja atau ngobrol sama orang lain juga ikut nggak percaya diri gitu? Boleh jawab Abdul? Iya juga sih, iya. Soalnya saya kalau ngobrol sama orang lain Ya. suka kurang betah gitu, kurang pede, takut Gugup. iya dulu Terus salah. takut salah. Oke. Ada yang masih? Menurut saya Abdul ya, kesalahan kan semuanya manusia juga pernah berbuat kesalahan. Yang penting tanggapan Abdulnya aja mengenai Abdul kan ditertawakan, jadi ambil hikmahnya aja. Izin nambahin lagi Bu. Iya, boleh. Jadiin pembelajaran buat kedepannya gitu. Iya Bu. Iya benar. Jadi banyakin persiapan. Buat katanya mungkin ada tambahan. Saya, Oh iya boleh. oh gitu. Setuju kata Cipi. Ya, Cipi tadi. Iya, kata Siti. Ya, menurut saya juga kesalahan yang dilakukan oleh Kak Abdullah itu berasal dari diri sendiri gitu kan. Kurang persiapan, nggak lihat materi dulu, jadi harus jadiin itu tuh buat introspeksi ke depannya. Betul sekali. Ada tanggapan lain mungkin dari cukup? Cukup. Oke. Jadi setelah mendengarkan cerita Abdul nih ya, dan tanggapan teman-teman tadi, mari kita coba nih sama-sama cari solusi yang mungkin bisa membantu Abdul nih. Apa ada saran atau solusi dari teman-teman? Solusi ya. Solusi iya buat masalah Abdul karena kurang percaya diri saat presentasi maupun berbicara kepada Cung. teman-temannya. Cung. Oke, dari sini dulu mungkin. Oke, menurut solusi dari saya, Abdul kalau misalkan mau presentasi, misalkan seminggu ke depan mau presentasi, jadi Abdul tuh harus menyiapkan materi dari sekarang. Intinya ketika kita sudah menguasai suatu materi, pasti kita juga bakal enak, bakal enjoy menyampaikan sesuatu tersebut. Terus juga banyak takutnya aja Abdul punya masalah. Abdul kan masalahnya tadi karena masa lalu ya, ditertawakan oleh orang-orang, jadi trauma. Nah jadi Abdul tuh harus menghilangkan pikiran negatif tersebut. Jadi jangan biarin pikiran negatif itu terus menghantui Abdul. Jadi pikiran itu harus dibuang. Jadi gimana caranya? Ya dipaksa. Bisa diterima Abdul? Iya,
Oke, ada saran lagi solusi? Boleh? Saya setuju sama siapa namanya Nurlela. Iya. Abdul tuh harus berlatih dulu ya sebelumnya menang, terus harus teliti apa nih yang mau Abdul sampaikan seminggu, hamin seminggu gitu. Terus Abdul juga berlatih berbicara di depan cermin aja dulu supaya hasilnya maksimal. Oke, ada lagi solusi yang mau dikasih ke Kak Abdul? Boleh? Kan manusia kan sudah kesalahan ya. Nanti dari kesalahan Kak Abdul yang gara-gara salah materi jadinya nggak percaya diri, menurut saya lebih kesalahan itu jadiin buat bahan bakar dia untuk berubah gitu loh. Jadi motivasi diri gitu buat semakin berubah, karena kesalahan dia gak mau diulang lagi gitu, harusnya jadi pembelajaran gitu loh. Kalau aku gak mau kayak gitu lagi, jangan malas makin terpuruk, tapi jadiin itu buat motivasi buat lebih berambisi lagi. Oke, jadi yang dimaksud bahan bakar kakak tadi itu adalah bahan untuk cerminan diri buat kedepannya. Jadi Kak Abdul gak bakal ngulangin kesalahan yang sama kesalahan sebelumnya, gitu ya? Ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau ngasih solusi buat kakak yang di sana. Ya Bu. Oke, boleh. Abdul kan tadi ada dua ya. Yang pertama kayak malu di depan kelas gara-gara kesalahan sendiri, sama aku tadi ngomong sama orang ya. Iya. Coba Abdul kasih afirmasi ke diri Abdul. Terus jangan jadiin kejadian itu kayak bener-bener trauma buat hidup Abdul. Soalnya kan Abdul masih harus menghadapin kayak semester-semester depan buat presentasi kan, masih banyak lagi. Apalagi kalau kuliah kan ada skripsi, belum lagi dosen penguji. Jadi takutnya kalau Abdul nganggap itu kejadian yang benar-benar bikin Abdul trauma, jadi kayak stuck kitanya di situ-situ aja. Ada lagi mungkin solusi yang mau diberikan kepada Kak Abdul? Mungkin sedikit dari saya, karena saya setuju sama saudara yang di depan saya bahwasanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi cobalah dari Abdul sendiri untuk buang gitu hal-hal negatif yang Abdul pikirin, karena nggak semua orang itu mikirin masalah Abdul gitu. Jadi cobalah dia ke depan. Gitu ya. Oke, boleh silakan. Kalau dari saya intinya jangan pernah takut dan jangan pernah malu ketika ngomong di depan orang banyak. Sudah cukup? Aku mau nanya lagi Bu, Boleh banget. nyambung dari Masum tadi. Oke. Coba Abdul ubah mindset Abdul terhadap orang-orang di sekeliling Abdul. Jangan ngerasa Abdul itu kayak dipandang, kan gak semua orang tuh tertuju sama Abdul juga kan. Iya benar juga. Jadi Abdul, apa bisa diterima saran atau solusi dari teman-teman yang udah disampaikan? Sangat bisa. Oke. Setelah ini untuk Abdul sudah mendengarkan kan solusi dari teman-teman, terus pendapat dari teman-teman tentang masalah Abdul yang sudah disampaikan kepada kita semua. Jadi saya ingin bertanya nih Abdul, jadi gimana sih perasaan Abdul setelah berbagi cerita, setelah berbagi masalahnya kepada teman-teman di sini? Rekan saya cukup lega ya Bu. Soalnya teman-teman di sini tuh mensupport saya untuk melakukan perubahan supaya saya lebih percaya diri lagi. Teman-teman semua, terima kasih sudah kasih solusi kepada saya untuk melakukan perubahan
untuk melakukan perubahan supaya saya tidak percaya saya percaya diri. Jadi maksudnya Abdul, terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mensupport Abdul untuk kembali percaya diri. Ya, Oke, yang selanjutnya dari solusi yang ditawarkan teman-teman tadi, kira-kira mana nih yang menurut Abdul paling mungkin Abdul lakukan untuk diterapkan di kehidupan Abdul? saya akan menerapkan, saya terus berlatih lah di depan cermin, supaya saya lebih percaya diri lagi untuk menghadapi banyak orang dan bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan saya yang sudah terjadi, dan saya juga akan lebih tidak memikirkan teman-teman yang ada di depan, namun supaya saya bisa lebih percaya diri lagi gitu sih Bu. Oke, boleh. Oke, jadi untuk saudara Abdul, apa yang akan menjadi langkah pertamamu nih setelah kamu melakukan sesi konseling kelompok ini? Setelah sesi ini, langkah pertama yang saya akan ambil adalah mulai menerapkan hal-hal yang telah saya pelajari dan refleksikan selama berlangsungnya konseling ini. Saya akan mencoba menerapkan teknik atau strategi yang telah dibahas, baik itu dalam bentuk latihan penerapan untuk mengelola emosi. Selain itu, saya juga akan meninjau ulang poin-poin penting dari sesi ini supaya saya tidak hanya menjadi wawasan sementara, melainkan bisa diubah menjadi tindakan nyata yang konsisten. Saya menyadari bahwasannya perubahan tidak terjadi secara instan, namun dengan komitmen untuk memulai dari langkah kecil dan terus mengevaluasi diri, saya yakin proses ini akan membawa dampak positif bagi diri saya sendiri. Oke, sudah. Sudah. Jadi yang saya tangkap tadi saudara Abdul akan mengevaluasi dirinya, lalu menerapkan solusi-solusi teman-teman yang sudah teman-teman berikan kepada saudara Abdul, itu bisa diterapkan kembali di kehidupan nyata. Misalkan saat Kak Abdul mau mulai presentasi, betul yang apa kata teman-teman bilang, Kak Abdul harus mempersiapkan diri, mempersiapkan materi agar kesalahan Kak Abdul tidak terulang kembali. Oke, jadi kapan nih kita dapat kabar kalau misalkan Kak Abdul sudah menerapkan atau mengaplikasikan solusi-solusi yang teman-teman berikan? Secepatnya Bu. Secepatnya. Minggu depan kita sudah dapat kabar belum nih kira-kira perubahan Kak Abdul nih sedikit-sedikit gitu? Insya Allah sudah, kalau Insya saya Allah. ya. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita akhiri sesi konseling pada hari ini, kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari teman-teman tentang sesi kita hari ini. Boleh satu-satu untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing, mulai dari kanan saya. Apa tadi Bu? Kesan pesan. Pesan saya, hati saya lebih lega. Iya. Soalnya teman-teman di sini mensupport saya untuk menjadi lebih baik lagi
dan eh, kasih solusi juga kan tadi teman-teman di sini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya boleh Pesan Sampaikan. dari saya. Setelah mendengar anggota lain yang berpendapat terus kasih solusi gitu ya, saya jadi berpikir, oh ternyata pandangan manusia itu seluas itu, jadi banyak pendapat, banyak solusi yang beda-beda gitu. Oke, jadi dari banyaknya solusi, jadi yang menceritakan masalah bisa mengambil salah satu solusi buat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya mungkin. Oke, selanjutnya. Kalau pesan-pesan dari saya, kita harus bisa menjaga lisan dan tindakan kita karena bisa menyakiti hati orang lain. Seperti Abdul tadi, dia jadi trauma gara-gara ditertawakan oleh teman-temannya. Pesannya, semangat buat Abdul, semoga solusi-solusi yang akan Abdul terapkan ada hasilnya. Amin. Boleh berikutnya? Pesan-pesan dari saya, banyak solusi yang baik dari teman-teman kita yang dapat diambil. Namun untuk Abdul, ya udah. Oke, boleh sampingnya. Kalau dari saya buat Abdul mungkin coba ambil langkah positif buat kedepannya, dan semangat juga buat Abdul nih, pesan-pesan buat Abdul nih, semangat buat kedepannya. Jangan lihat ke belakang tapi lihat aja ke depan apa yang bakal Abdul lakuin buat kedepan kita ya. Oke, boleh sampingnya. Kalau pesannya sangat seru mengikuti konseling ini, teman-temannya juga pada asik. Terus pesannya untuk kita semua, kita harus beranikan diri berbicara di depan umum. Oke, sangat bagus. Terima kasih. Boleh yang selanjutnya. Pesan-pesan dari saya itu, setelah mengikuti sesi konseling ini, kita banyak menerima solusi atau hal-hal yang bisa buat kita tuh makin berkembang. Contohnya tadi tanggapan dan solusi dari teman-teman yaitu menyiapkan materi sebelum mau tampil, terus memperbanyak latihan, terus mulai terbuka seperti itu. Terus apa lagi ya? Intinya saya jadi banyak gitu loh buat diri, penting banget. Iya, pelan-pelan. Jadi solusi setelah saya mengikuti sesi konseling ini, jadi saya bisa dapat banyak solusi, bisa bermanfaat buat saya, buat Abdul dan buat teman-teman semuanya yang berada di sini seperti itu. Jadi pesan saya untuk Abdul, buat semuanya, terutama buat Abdul, kedepannya tetap semangat. Oke, terima kasih teman-teman yang udah menyampaikan pesan-pesan pada sesi konseling kelompok pada hari ini. Oh iya, lalu berikutnya nih teman-teman, mohon perhatiannya. Jadi buat teman-teman, kapan kita akan melanjutkan sesi kedua, sesi berikutnya? Nah, di situ kita akan tahu nih perubahan Abdul seperti apa, dan mungkin kita akan lanjut berdiskusi yang lainnya. Bisa kapan teman-teman? Gimana kalau 2 minggu yang akan datang, Bu? Boleh, ada saran lagi? Abdul, gimana Abdul? Gimana Abdul? Ya, setuju. Mana? Setujunya? Kalau boleh tahu. Gak boleh tahu. Jadi teman-teman 2 minggu yang akan Ya, datang Bu. kita akan bertemu lagi, mungkin di jam yang sama ya teman-teman. Ya. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi keberanian dan keterbukaan teman-teman hari ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses yang saling menguatkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah
yang sudah kasih motivasi, kekuatan, dan kepercayaannya terhadap kita semua. Demikian sesi konseling kelompok kita hari ini. Semoga apa yang kita bagikan dan pelajari bisa menjadi bekal untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terus jangan ragu untuk terus saling mendukung. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi